Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu di mata kuliah dasar-dasar manajemen ya. Mungkin untuk mahasiswa program studi budidaya perairan, ini pertemuan pertama dengan saya karena mungkin sebelumnya kita belum pernah bertemu. Jadi kita perkenalan dulu. Eee, Nama saya Desi Adriani ya. Jadi saya adalah dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Unsri. Semester ini saya akan mengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen untuk prodi budidaya perairan, bersama-sama dengan Ibu Tirtawati MSI. Jadi nanti, saya akan menyelesaikan materi sampai dengan, eee, UTS dan setelahnya nanti Bu Tirta akan masuk meneruskan materi dari saya. Sebelum saya masuk dengan materi hari ini, terlebih dahulu saya akan, menjelaskan, sedikit mengenai, silabus perkuliahan kita. Sebentar ya. Jadi, perkuliahan kita akan dilaksanakan, dalam waktu, kira-kira 16 kali pertemuan. Jadi ini adalah oke, share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, ini adalah, silabus mata kuliah dasar-dasar manajemen. Jadi di mata kuliah ini kita akan mempelajari, hal-hal yang terkait dengan konsep dasar manajemen, kemudian sejarah perkembangan manajemen, lalu memahami fungsinya, sifat, bagaimana manajemen itu berjalan, lalu nanti kita akan mempelajari bagaimana struktur organisasi, pendelegasian wewenang, perintah, dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai, manajemen sumber daya manusia. Kak, tadi saya sudah sampaikan perkuliahan kita akan dilaksanakan lebih kurang 16 kali pertemuan, mulai dari pertemuan pertama itu terkait dengan pendahuluan, materinya mengenai pendahuluan dan perkembangan ilmu manajemen serta tokoh-tokoh manajemen. Minggu depan insya Allah kita akan mempelajari materi terkait dengan perencanaan. Lalu minggu ketiga kita akan mempelajari materi terkait dengan pengorganisasian ya. Oke, saya besarin sedikit pengorganisasian. Lalu minggu keempat kita akan melaksanakan kuis terkait dengan materi minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu kelima, kita akan mempelajari materi terkait dengan departementasi. Minggu keenam mengenai staf dan panitia. Minggu ketujuh materi terkait dengan delegasi. Dan minggu ke-8 kita akan melaksanakan ujian mid semester. Materi ujian mid semester itu berasal dari materi kuliah pertama sampai dengan materi kuliah ke-7. Setelah mid semester, kita akan mempelajari materi terkait dengan memperoleh pegawai. Lalu minggu ke-10 memajukan pegawai, minggu ke-11 memanfaatkan pegawai, minggu ke-12, memberi perintah, minggu ini ke-13 pengawasan, kemudian ke-14 kita akan mempelajari manajemen sumber daya manusia, dan minggu ke-15 kita akan ada pengayaan, terkait dengan, kuliah terstruktur mandiri. Dan terakhir di minggu ke 16 kita melaksanakan ujian akhir semester ya. Jadi itu adalah, gambaran, materi perkuliahan kita. Metode perkuliahan akan dilaksanakan dengan beberapa cara, dengan tutorial ya, kemudian nanti ada diskusi kelompok, dan jika nanti ada waktunya memungkinkan kita akan melaksanakan presentasi. Penilaian, keaktifan di kelas, kemudian kuis, tugas, itu akan mengambil persentase nilai sebesar 25%, UTS 35%, dan UAS 40%. Lalu untuk kehadiran, kita syaratkan 85% sesuai dengan pedoman akademik Universitas Sriwijaya yang baru tahun 2020, bahwa syarat untuk mengikuti ujian akhir semester adalah kehadiran di minimal 85%. Artinya mahasiswa yang kehadirannya di bawah 85% tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, dan artinya nilai 40% dari UAS nantinya tidak berisi kosong ya. Kemudian materi, kepustakaan, mahasiswa bisa menggunakan buku dasar-dasar manajemen dari J.R. Sterry, ini sudah ada terjemahannya. Itu
Itu buku pertama, atau bisa juga menggunakan manajemen karangannya James Stoners, penerbit Erlangga. Jadi kalau yang George Terry ini adalah Bumi Aksara, tetapi kalau untuk manajemen jilid 1 dan 2 bisa menggunakan buku karangannya Stoner, penerbitnya Erlangga ya. Demikian sajian terkait dengan silabus atau rencana perkuliahan semester kita. Nah, sebelum saya masuk dengan materi, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk dengan materi perkuliahan. Citra Kirana, silakan diaktifkan videonya. Citra, silakan semua mengaktifkan videonya terlebih dahulu sebelum saya mulai memberikan materi. Minatul, Rizka Aprilia, Erik Ignatius Tarigan, Bella Maharani. Rizkawati Mutiara Hairunisa, silakan mengaktifkan video terlebih dahulu. Syahin Zamardi, Julita Susanti, cuma ada ini aja, Alif Okwinata Putra, Alif. Widya Elsa Fitri, silakan diaktifkan videonya. Anjani Dini Artika, silakan diaktifkan videonya terlebih dahulu sebelum saya masuk dengan materi. Anjani Dini Artika, Muhammad Rizky Ariansah, Fuad Agil, Wendy Julius Simajunta, silakan diaktifkan. Rasid Dwi Mahendra, silakan. Rasid Dwi Mahendra, Wendy Julius, Rizky Ariansah, Anggi Agustina, Anjani Dini Artika, silakan diaktifkan videonya. Muhammad Riko, Bella Sania, oke, Bella Maharani ya, salah. Bella Maharani, Aditya Maya, Sahin Zamardi, kenapa belum diaktifkan? Gabriel Anjani, Cindy Manalu, kenapa belum diaktifkan? Anjani, Rasid Dwi Mahendra, Rasid Dwi Mahendra, Adita Maya dan Anjani Dwi Artika. Silakan diaktifkan terlebih dahulu videonya sebelum saya mulai materinya. Anjani Dini Artika. Anjani kemana ya dari tadi ya? Sahin Zamardi, oh tadi Sahin Zamardi. Novi Ismalia. Anjani saya letakkan di waiting room ya, karena dari tadi videonya tidak respon. Berarti tidak ada di kelas.
Oke. Eh, Terima kasih sudah mengaktifkan videonya semua. Saya akan mulai dengan materi pertama kuliah kita hari ini. Sebelum saya mulai, apa ada yang ingin bertanya terkait dengan kontrak perkuliahan yang tadi saya sampaikan? Silakan. Jika ada yang ingin bertanya mengenai kontrak perkuliahannya terlebih dahulu, disilakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya mulai kuliahnya. Jangan lupa absensi tetap dilaksanakan di e-learning selama perkuliahan berlangsung. Jadi silahkan melakukan absen sendiri. Password-nya 123456. Ya, jadi password-nya saya ulangi 123456. Jadi silahkan mengisi daftar hadir di e-learning selama kuliah berlangsung. Bu, mohon maaf Bu. Ya, silakan. Gimana? Untuk absen tadi itu tidak menggunakan kode Bu. Jadi langsung Heeh. bisa Bu. Oh, langsung bisa ya? Kemarin saya settingnya harusnya ada Uh, 123456. Oke, nanti saya cek lagi, nggak apa-apa. Terima kasih informasinya. Oke, kita mulai materi kuliah kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama terkait dengan dasar-dasar manajemen. Materi kuliah kita hari ini yang pertama adalah pendahuluan dan perkembangan tokoh-tokoh manajemen. Ya, jadi apa sih manajemen itu? Nah, pengertian manajemen. Sebetulnya kalau kita bicara manajemen ya, jadi kalau kita bicara manajemen organisasi atau manajemen secara secara umum ya, ketika kita bangun tidur, itu kita sudah menerapkan prinsip manajemen belum kira-kira? Sahin, silakan. Sahin, kalau kita bangun tidur itu udah menerapkan prinsip-prinsip manajemen belum? Sahin? Ya, Bu. Heeh. Sudah. Sudah. Kenapa Sahin sudah ketika kita bangun tidur itu kita sudah menerapkan prinsip manajemen? Gimana? Sahin? Saya bingung, Bu. Masih bingung. Tadi katanya sudah menerapkan prinsip manajemen. Raffiandra, kalau kita bangun tidur, itu kita sebetulnya sudah menerapkan prinsip manajemen belum? Sudah. Udah. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan, karena kita sudah mengendalikan tubuh kita ke depannya ingin mengapain, mau ingin mandi. Nah, itu sih menurut saya, Bu. Ya. Adelia, coba Adelia, kalau mulai dari kita bangun tidur itu kita udah menerapkan prinsip-prinsip manajemen belum Adelia? Adelia Putri Aprianti. Sudah, Bu. Udah. Karena Kenapa? kita sudah mengendalikan tubuh kita. Oke, ya jadi sebetulnya manajemen itu mulai dari kita bangun tidur gitu ya, sampai kita tidur lagi, kita tuh secara tidak sengaja sudah menerapkan prinsip manajemen. Jadi sebetulnya manajemen itu melekat dengan diri kita sendiri. Artinya misalnya besok pagi ada kuliah dasmen pukul 8, maka saya harus bangun sebelum pukul 8. Itu manajemen. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi bahkan manajemen itu melekat dalam diri kita sendiri. Karena itu orang yang manajemen dirinya bagus itu biasanya lebih berhasil. Karena itu kenapa Pak Jokowi menetapkan Menteri Kesehatan bukan dokter kan gitu ya. Menteri Kesehatan itu lulusan ITB. Kenapa? Karena yang penting saat ini adalah manajemennya. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi bagaimana memanage sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa memanage organisasi dengan baik ya. Sebetulnya di mata kuliah ini kita akan bicara bagaimana memanage organisasi, tetapi kita tidak bisa memanage organisasi kalau kita tidak bisa memanage diri kita sendiri gitu ya. Jadi artinya sudah mau kuliah jam 8, berarti bangunnya paling lambat jam setengah 8 supaya nanti ketika tadi Ibu panggil itu videonya tidak dalam keadaan off karena belum mandi atau masih ke belakang dan sebagainya. Jadi Ibu sampaikan kembali sebetulnya belajar manajemen, manajemen itu secara tidak langsung sudah melekat dalam diri kita sendiri. Ya, tetapi secara teori apa sih pengertian manajemen?
Asal kata manajemen itu dari kata to manage ya, yang artinya kontrol, mengendalikan atau menangani atau mengelola. Nah, tadi ketika kita memutuskan bangun pukul 7.30 karena hari ini ada kuliah jam 8, itu artinya kita memanage, artinya kita mengendalikan, artinya kita mengelola. Siapa yang dikelola? Diri kita sendiri. Jadi orang yang bisa mengelola dirinya sendiri biasanya nanti bisa memanage organisasi dengan baik. Kalau dia kerjanya terorganisir dengan baik. Jadi harus dimulai dengan memanage diri sendiri. Kata bendanya apa? Kata bendanya manajemen, ya. Kata bendanya manajemen. Artinya apa? Kalau kata kerjanya adalah mengontrol, mengendalikan, menangani, maka kata bendanya adalah pengendalian atau pengelolaan atau managing, ya. Atau perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu ya dengan menggunakan skillful treatment, atau bisa juga merupakan gabungan dari kegiatan managing dan skillful treatment. Manajemen itu ilmu atau seni? Nah, gitu ya. Manajemen itu ilmu atau seni sih, gitu ya. Maka beberapa ahli mengatakan manajemen itu ilmu. Kenapa ilmu? Karena di dalam mengelola manajemen kita harus punya teori, kita harus paham konsep, kita harus paham teknik pengelolaan, ya. Tetapi manajemen itu tidak hanya ilmu, tetapi juga itu menurut Luther Gulick, tetapi juga adalah seni. Kenapa? Kenapa? Jadi tidak cukup manajemen itu dengan ilmu. Jadi perlu juga seni. Artinya kita harus mengelola manajemen itu dengan menggunakan keterampilan kreatif kita. Jadi manajemen itu tidak hanya mengandalkan otak kanan kayak gitu ya ilmu, tetapi juga harus mengandalkan otak kiri, mengembangkan daya kreativitas. Ketika kita memanage karyawan, memanage teman-teman dalam organisasi kemahasiswaan, itu kita tidak hanya harus paham teori manajemen gitu ya, bagaimana mengelola organisasi teorinya, tetapi juga harus punya seni memanage gitu. Teman-teman nggak suka loh gitu kalau sifatnya adalah pimpinannya itu sifatnya diktator, lebih suka pimpinan itu yang sifatnya demokratis gitu ya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa. Bisa ya. Nah, sehingga apa itu definisi manajemen? Kata kuncinya adalah definisi manajemen, kata kuncinya adalah pengelolaan ya. Jadi to manage bahasa Indonesianya pengelolaan adalah pengelolaan suatu pengerjaan untuk memperoleh apa yang ingin dicapai, hasil ya. Dalam rangka apa? Untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kata kuncinya pengelolaan karena kita ingin dapat hasil atau output. Outputnya ini untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Caranya bagaimana? Dengan menggerakkan orang lain. Jadi itu adalah 4 kata kunci untuk manajemen, yaitu pengelolaan, ada hasil, ada tujuan yang ingin dicapai, dan dengan cara menggerakkan orang lain. Ya. Orang yang mengelola manajemen namanya siapa? Namanya manajer, adalah orang yang mengelola ya, menangani, bisa bentuknya kalau kita di perkuliahan bisa organisasi mahasiswa, tapi dalam konteks yang lebih besar bisa perusahaan, bisa hotel, bisa pabrik, kalau di Universitas Sriwijaya, kalau di kita universitas atau perguruan tinggi. Jadi yang mengelola itu namanya manajer, ya bahasanya. Kegiatan pengelolaannya namanya manajemen. Ya, jadi hari ini saya sudah sampaikan apa itu manajemen, bahwa manajemen adalah gabungan antara ilmu dan seni ya, yang melakukannya namanya manajer. Kemudian asal katanya bisa dari kata kerja sama kata benda to manage dan manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen yang paling awal disampaikan oleh GR Terry. Ya, jadi ada planning, jadi manajemen, ada fungsi-fungsi. Ada planning, planning itu artinya kita nyusun rencana dulu. Misalnya di organisasi, misalnya organisasi mahasiswa mau bikin kegiatan kuliah umum, maka harus bikin proposal dulu. Nah, di dalam proposal itulah kita menyusun planning atau perencanaan. Ya, kegiatan menentukan berbagai tujuan dan penyebab tindakan selanjutnya. Jadi planning P. Yang kedua adalah organizing. Organizing sudah ada proposal, planningnya, perencanaannya udah siap,
Kegiatan kita bagi-bagi ke anggota. Siapa yang bertanggung jawab sebagai sekretaris, sebagai bendahara, seksi acara, seksi dana, itu namanya organizing, kegiatan membagi kelompok. Karena itu biasanya di dalam planning ada susunan panitia, di dalam panitia itu sudah ada bagian-bagiannya. Ya. Yang ketiga adalah actuating. Actuating itu adalah melaksanakan, menggerakkan anggota kelompok untuk melaksanakan tugas masing-masing yang tadi sudah kita bagi-bagi. Ya. Lalu ada terakhir controlling. Apa guna controlling? Controlling berguna supaya nanti perencanaan yang sudah disusun itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Makanya perlu kontrol, ya, perlu pemantauan, perlu pengendalian. Jadi fungsi manajemen yang pertama dikemukakan oleh GR Terry, atau kita sering menyebutnya dengan Terry, ya, dengan Terry. Dan Terry mengemukakan ada 4 fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, controlling, atau sering disingkat dengan POAC. POAC itu adalah POAC, planning, organizing, controlling. Ini yang dikemukakan oleh GR Terry. Ya, paling sederhana. Lalu ada lagi, ya, peranan manajemen. Apa sih manajemen itu gunanya, perannya? Pertama, berguna untuk terbentuknya kerjasama organisasi yang diatur dengan tata tertib dan pembagian kerja. Ya. Organisasi itu apa? Organisasi itu adalah terbentuknya saling pengaruh antara orang dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Jangan lupa, jadi manajemen itu berlangsung di dalam sebuah organisasi, ya. Di dalam organisasi itu ada kumpulan orang, ada pembagian kerja, ada sistem kerjasama, ada sistem sosial. Jadi ada hubungan sosial itu di dalam organisasi, ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Ibu lanjut ya. Kemudian, apa sih unsur-unsur manajemen? Nah, ini lebih berkaitan dengan kalau kita mau mengelola organisasi atau mengelola organisasi dengan manajemen tertentu, apa sih yang kita butuhkan? Harrington Emerson mengatakan dia perlu 5M. Apa itu 5M? Ada man, money, material, machine, and method. Perlu SDM, sumber daya manusia, man. Perlu uang, perlu material, perlu mesin, dan perlu metode. Ada lagi yang mengatakan 4M aja gitu ya. Ada perlu man, money, material, and the use. The use itu masuk di dalam machine and method. Gabungan dari punya Harrington Emerson. Lalu ada James D. Money mengatakan cukup 3 aja kok. Man, facilities, and method. Facilities itu sebetulnya gabungan dari uang, material, dan mesin. Lalu ada GR Terry tadi yang mengumpulkan 4 fungsi manajemen. Terry mengatakan lengkap. Ada man and woman gitu ya, spesifik gitu ya. Material, perlu mesin, perlu metode, perlu money, and yang terakhir perlu pasar, kata Gary ya. Dan yang terakhir, Coons and O'Donnell mengatakan bahwa manajemen is development of people. Ya, jadi manajemen itu unsurnya adalah mengembangkan orang, not the direction of thing, bukan mengarahkan sesuatu, not the direction of thing. Ini adalah unsur-unsur manajemen menurut 5 ahli manajemen. Nah, tadi kita mengatakan bahwa manajemen itu akan dikelola oleh manajer. Nah, dalam manajemen itu dalam kita mengelola organisasi, terutama ketika sudah berbentuk perusahaan, ya, dia ada beberapa tingkatan manajemen. Ya, yang pertama, yang paling bawah tingkatannya adalah worker. Nah, ini worker yang pertama. Ya, tingkat manajemen yang paling rendah itu adalah lower management. Ya, maka orang yang mengelolanya disebut dengan general foreman. Tugasnya apa? Managing the workers, memanage pekerja. Jadi tugas dari general foreman adalah memanage pekerja. Itu orang-orang yang ada di lower management. Kalau nanti ketemu dengan misalnya kalau di kelapa sawit ada kepala kebun, nah itu kepala kebun, asisten kebun, atau asisten pabrik, itu biasanya berada di lower management. Ya, ada lagi namanya naik ke atas, namanya middle management. Ya, manajemen tengah. Manajemen tengah itu biasanya kepala divisi, kepala departemen, ya. Tujuannya apa?
Kalau general foreman tujuannya mengelola pekerja, maka kepala divisi atau kepala departemen biasanya tugasnya adalah memanage pekerjaan. Ya, lalu di tahap ketiga ada top manajemen. Top manajemen ini ada dua, bisa ada presiden, bisa juga ada board manager. Tugasnya apa? Kalau presiden memanage manajer-manajer gitu ya. Kalau board of manager ada memanage bisnisnya. Ya, jadi ini adalah tingkatan-tingkatan manajemen mulai dari worker, lalu lower manajemen, lalu middle manajemen, dan yang paling tinggi adalah top manajemen. Lalu ada fungsi manajemen, ya. Jadi apa itu fungsi manajemen? Sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif. Jadi kalau kita sebuah perusahaan gitu ketika akan melaksanakan suatu jenis pekerjaan, maka di dalamnya itu ada fungsi-fungsi manajemen. Tadi saya sudah sampaikan ya, fungsi manajemen itu ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling ya. Maka di setiap pekerjaan itu biasanya di dalamnya ada fungsi-fungsi manajemen. Contoh paling sederhana ketika mahasiswa terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Mau bikin misalnya donor darah, maka kegiatan pekerjaannya adalah donor darah. Maka di dalamnya ada fungsi-fungsi manajemen, mulai dari kita merencanakan, kemudian kita mengorganisasi teman-teman, lalu kita melaksanakan actuating, dan terakhir kita melakukan controlling. Ya. Pembagian fungsi-fungsi manajemen, tadi saya sudah sampaikan. Yang paling dasar itu adalah planning, organizing, actuating, controlling. Ya, ini organisasi sederhana. Tetapi itu dikemukakan oleh Terry atau GR Terry. Tetapi dalam organisasi-organisasi yang lebih lengkap, ya, kita tidak hanya menggunakan POAC, tetapi ada yang mengatakan leading yang pertama. Jadi kepemimpinan dulu, jadi sebuah organisasi yang sudah mapan, POAC-nya sudah oke, maka untuk mengembangkan organisasi dia perlu leading dulu yang pertama. Setelah leading, jadi perlu kepemimpinan dulu, setelah kepemimpinan baru planning, organizing, controlling kembali. Ya, jadi tapi ini baru bisa dijalankan untuk organisasi-organisasi yang sudah tahap menengah ya. Jadi kalau organisasi-organisasi awal biasanya kita akan POAC dulu. Baru nanti leading. Nah, kemudian ada lagi fungsi manajemen yang lebih lengkap dikemukakan oleh Harut Koons dan O'Donnell, mengatakan bahwa fungsinya adalah planning, organizing. Nah, lihat ya. Actuating-nya itu berkembang menjadi, kalau tadi di sini di dalam GR Terry itu ada actuating ya, di dalam GR Terry ada actuating. Tetapi di dalam Koons dan Donnell mereka mengembangkan menjadi staffing dan directing. Ya, jadi melaksanakan kegiatan yang actuating yang dikembangkan oleh Terry itu menurut Donnell harus dibagi karyawannya menjadi staffing, jadi dibagi-bagi sesuai dengan tugasnya, lalu directing. Directing itu diarahkan ya. Terakhir baru controlling sehingga fungsinya menjadi POSDC. Lalu ada lagi Luther Gulick mengatakan planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Lebih lengkap lagi, sebuah organisasi yang lebih besar, perusahaan-perusahaan besar tidak cukup mengelola organisasinya hanya menggunakan POAC gitu ya. Harus lebih lengkap, harus nambah apa? Ada directing, coordinating, reporting, bahkan budgeting penganggaran untuk organisasi-organisasi yang lebih lengkap. Lalu ada lagi Henry Fayol mengatakan to plan, to organize, planning ya, organizing, coordinating, dan controlling. Coordinating ini sama dengan actuating di dalam, mirip dengan fungsi actuating di dalam pendapat yang dimukakan oleh GR Terry ya. Sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya terkait materi yang saya sampaikan. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Sampai sini bisa mengikuti? Bu. Ya, silakan. Bu, izin bertanya. Tadi ya, kan Ibu sebutkan namanya ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Kertanegara. Saya dari angkatan 2017. Saya baru ambil dasar manajemen untuk tahun ini. Muhammad Haris ya, oke. Iya. Tadi silakan. Ibu tuh
menyebutkan bahwa Menteri Kesehatan itu dari orang manajemen. Nah, itu saya setuju juga karena kita butuh untuk memperbaiki tatanan mungkin atau apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, Bu, kenapa saya ambil dari KKP, Bu ya. Banyak dari menterinya itu enggak dari orang KKP gitu. Maksudnya itu dari eselon yang tertingginya gitu enggak naik pangkat ke menteri. Memang pemilihan menteri itu kan hak prerogatif dari presiden ya, Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya kenapa tidak diambil dari eselon yang tertingginya gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih pertanyaannya, Haris. Bagus sekali. Jadi di awal sudah bertanya bagaimana sih efektivitas. Sebetulnya penunjukan menteri itu bagian dari pendelegasian wewenang ya sebetulnya. Artinya harusnya wewenangnya presiden, kemudian didelegasikan ke menteri. Nanti kita akan belajar bagaimana proses pendelegasian wewenang itu dilakukan. Nah, Haris, ada nggak menteri ya di Indonesia yang merupakan pejabat karir? Selain KKP? Ada nggak? Saya belum terlalu banyak ngeriset untuk hal itu. Ada Cuma saya belum gitu. Iya, ada satu menteri, Haris, yang merupakan pejabat karir, Menteri Luar Negeri, Bu Retno. Jadi Bu Retno itu adalah pejabat karir, artinya dia memang dari awal bekerja di Kementerian Luar Negeri, dan akhirnya bisa menduduki jabatan menteri sampai dengan 2 periode. Artinya, terlepas dari ada pertimbangan politik dan sebagainya gitu ya, artinya ketika nanti presiden menetapkan betul bahwa jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden, terlepas dari nanti ada pertimbangan politik dan sebagainya, saya yakin bahwa ketika presiden menetapkan menteri A untuk menduduki kementerian A ya, itu sebetulnya sudah dengan pertimbangan yang matang dengan berbagai masukan dari berbagai kalangan, sehingga memang yang dipertimbangkan harapannya adalah betul profesionalismenya. Artinya mungkin saja di kementerian tertentu gitu dari sisi profesionalisme belum ada yang bisa qualified untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Tetapi pada kementerian-kementerian lain itu ada yang qualified untuk bisa menduduki jabatan menteri. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Saya yakin gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan profesionalisme ketika seseorang itu ditunjuk sebagai menteri. Nah, contoh paling jelas adalah di Kementerian Kesehatan ketika menterinya bukan dari orang kesehatan, walaupun tetap harus didampingi, jadi wakil menterinya adalah orang kesehatan gitu ya. Tetapi yang diperlukan sebetulnya adalah saat ini ya adalah kemampuan untuk memanage sesuatu. Karena itu kadang-kadang kemampuan manajerial itu menjadi lebih penting dalam tanda kutip gitu ya daripada kemampuan-kemampuan teknis yang dimiliki oleh seseorang. Makanya saya tadi bilang bahkan kemampuan manajerial itu dimulai melekat dengan diri kita sendiri. Orang yang biasanya kemampuan manajerial individunya baik, itu biasanya dia akan bisa mengelola organisasi dengan baik. Naik lagi ketika dia bekerjanya bagus, kemudian akhirnya karirnya baik, biasanya seperti itu. Ya, jadi karena itu saya selalu sampaikan ke mahasiswa, ayo dong gitu ya, belajar memanage diri sendiri dengan baik, mengatur, mempelajari sesuatu. Kayak sekarang ini mahasiswa perlu sekali kemampuan untuk memanage diri sendiri secara individu dengan baik. Kenapa? Karena kita kuliah online gitu. Dosen nggak bisa memantau ini mahasiswa belajar atau tidak sih gitu. Ini mahasiswa serius atau tidak sih ngerjain tugas. Ini mahasiswa jujur tidak sih mengerjakan UTS, dan itu kembali kepada self management mahasiswanya gitu ya. Bisa ikutin? Ya, jadi kemampuan manajemen itu melekat dengan diri kita sendiri. Betul bahwa kemampuan manajerial bisa dilatih, karena itu pengalaman organisasi, kemudian ikut-ikut berbagai kegiatan itu sangat penting untuk mengasah kemampuan manajerial kita. Bisa ikutin sampai sini? Bisa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ibu lanjutkan materinya. Ada lagi yang? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, jika tidak ada, Ibu lanjutkan materi kuliah kita terkait dengan perkembangan ilmu manajemen. Jadi, materi kuliah kita hari ini ada 2 bagian. Pertama adalah pendahuluan terkait apa itu manajemen, dan yang sekarang kita akan masuk dengan perkembangan ilmu manajemen. Jadi,
tadi Ibu sudah sampaikan bahwa manajemen itu ada 2 ya. Jadi manajemen itu bisa sebagai ilmu, jadi ada teorinya loh manajemen itu gitu ya, tapi juga sebagai seni. Artinya dalam mengelola organisasi kita tidak cukup hanya menggunakan ilmu, tetapi juga perlu seni gitu ya. Teman-teman kita itu yang mau bantu ikut kerja organisasi itu perlu direkrut dengan apa ya, pendekatan yang baik gitu ya, bukan dengan misalnya sistem perintah gitu ya, itu orang biasanya nggak mau. Itu seni namanya. Oke, perkembangan ilmu manajemen menurut John Robert Bastis, dia mengatakan membagi 3 golongan manajemen dalam pemecahan masalah. Ada yang manajemen konvensional atau tradisional, ada manajemen sistematis atau orang yang mengelola organisasi itu berdasarkan pengalaman pribadi seseorang atau orang lain. Kemudian ada juga manajemen secara ilmu, jadi memecahkan masalah organisasi itu menggunakan ilmu, jadi menggunakan hasil penelitian dan analisa. Ya, jadi ada 3 golongan kelompok manajemen. Ada 3 tipe menurut Harbison and Mayer, ada 3 tipe managerial elite atau manajemen of industry and of the world. Ada patrimonial management atau tipe perusahaan keluarga. Jadi ada organisasi yang dikelola dengan patrimonial management, artinya manajemennya manajemen keluarga. Yang kedua adalah political management, perusahaan-perusahaan yang biasanya berorientasi ke tujuan politik. Dan lalu ada professional management, perusahaan yang berorientasi kepada kapasitas, kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi ada 3 management of elite industrial world. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, dari 3 tipe manajemen ini, mana yang paling baik? Silahkan, Villa Rahmayanti. Menurut Villa, dari 3 ini mana yang paling baik ya Villa ya? Patrimonial management, political management, dan professional management. Mana sih yang lebih bagus gitu kita mengelola manajemen tadi? Kalau menurut Filia ya Bu, yang nomor 3 Bu, professional management. Oke, kenapa Filia? Karena di situ udah ada perusahaan yang berorientasi kepada kapasitasnya Bu, dan juga kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Oke, jadi paling baik ya, karena pertimbangannya itu adalah pertimbangan peningkatan kemampuan organisasi gitu ya. Oke. Cindy, apa sih kekurangan kalau kita mengelola manajemen dengan metode yang pertama dan yang kedua, Cindy? Metode yang pertama, yang kedua itu kekurangannya apa kira-kira? Kalau menurut saya, kalau tipe perusahaan keluarga atau patrimonial manajemen, bagaimana kita kalau melakukan suatu usaha, tapi dalam hubungan kekeluargaan biasanya kita itu lebih tidak enak dengan keluarga, jadi tidak profesional dalam melakukannya. Kalau dalam politik, di dalam berpolitik ada dalam suatu organisasi itu, contohnya saya dekat sama dia, jadi saya lebih mementingkan dia daripada yang lain. Tapi kalau kita profesional, jika dia mampu, maka kita tunjuk dia. Jika dia tidak, maka tidak. Kalau nomor 1, nomor 2 kurang bagus. Oke, terima kasih Cindy. Jawabannya artinya untuk yang metode yang pertama dan yang kedua itu sebetulnya sifatnya subjektif dan membahayakan keberlangsungan organisasi. Jadi sustainable organisasinya itu menjadi dipertanyakan gitu. Sementara kalau kita mengelola dengan manajemen profesional, harapan kita organisasi kita itu menjadi bisa sustain ke depannya ya. Jadi bisa terus terjaga, bahkan bisa berkembang lagi. Bisa ikutin sampai sini? Terima kasih Villa dan Cindy jawabannya. Kita lihat siapa sih pelopor ilmu manajemen. Pelopor ilmu manajemen yang pertama adalah Charles Babbage. Charles Babbage ini sebetulnya ahli matematika ya. Jadi ketika Charles Babbage mempelajari matematika, itu ternyata
tidak cukup gitu dengan teori matematika saja. Jadi bahkan Sanchez Pabaghi mengembangkan economy of manufacture. Jadi bagaimana pengelolaan dari ekonomi ya. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip manajemen berdasarkan pengalaman, time observation, lalu melakukan pembagian kerja atau division of labor ya terhadap kegiatan industri yang pada saat itu sedang berkembang pesat di Inggris. Jadi justru ilmu manajemen itu tidak dikembangkan oleh orang manajemen, tapi orang ahli matematika yang pertama yaitu Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua adalah F.W. Teller ya, 1856 sampai 1915. Mengembangkan konsep yang disebut dengan manager. Ada beberapa hal yang dikembangkan oleh F.W. Teller. Yang pertama adalah Principle of Scientific Management. Teller mengembangkan penelitian mengenai gerak dan waktu, bagaimana kerja itu menjadi efisien ya dengan gerak dan waktu. Jadi efisiensi kerja manusia dan mesin itu akan menimbulkan pembagian keuntungan antara pimpinan dan karyawan. Lalu penerapan ilmu pengetahuan akan kemudian menghindarkan sistem coba-coba. Jadi pengelolaan organisasi itu betul-betul didasarkan pada analisa kemampuan karyawan atau pekerjanya. Lalu yang kedua, selain mengembangkan Principle of Scientific Management, Taylor juga mengembangkan sistem organisasi fungsional yang isinya adalah pembagian kerja sistem perencanaan dan pelaksanaan. Lalu yang kedua, instruksi sesuai dengan fungsinya. Jadi kemudian yang ketiga, F.W. Teller juga mengembangkan sistem pengupahan yang dikenal dengan nama The Taylor Differential Rate System. Jadi Taylor sudah dengan adanya pembagian organisasi yang efisien gitu ya. Jadi mulai dari lower management sampai dengan high management, Taylor bisa melakukan pembagian upah. Jadi upahnya menjadi tidak sama antara pekerja di lower management dengan pekerja di top manajemennya. Jadi ada upah per potong minimum yang lebih kecil dari hasil kerja standar dan ada upah per potong maksimum jika nanti hasil kerjanya lebih tinggi daripada standar yang harus dikerjakan. Misalnya, kalau bekerja 1 hari, pekerja harus menghasilkan minimal 40 unit barang. Nah, kalau nanti pekerja itu 1 hari menghasilkan kurang dari 40 unit, maka upahnya dibayar upah minimumnya paling rendah. Tapi kalau misalnya nanti bisa menghasilkan lebih dari 40 unit, dikasih upah yang paling tinggi. Seperti itu. Ini menurut Taylor. Lalu ada lagi Henry Fayol. Henry Fayol adalah ahli pertambangan dan industri di Prancis, mulai memandang dari titik pandang top manajemen. Lalu menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen itu adalah division of work atau adanya spesialisasi. Jadi Henry Fayol sudah mengakui bahwa nggak mungkin si A yang ahli A mengerjakan B. Jadi dia sudah mulai bekerja dengan spesialisasi. Lalu sudah mulai melihat adanya wewenang dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi atau authority and responsibility. Lalu disiplin atau taat terhadap peraturan. Lalu ada instruksi dari satu atasan, jadi Henry Fayol mengatakan bahwa nggak mungkin organisasi bisa bekerja dengan baik jika yang ngasih instruksi lebih dari 1 orang. Ya. Lalu juga ada satu kesatuan tindakan, artinya apa? Semua pekerja punya tujuan yang sama. Jadi tidak ada pekerja yang tujuannya berbeda, gitu ya. Mungkin pernah dengar organisasi yang terpecah gitu. Ini ada 2 manajemen nih, kalau kita sering dengar nih kalau ada partai-partai itu ada 2 kepemimpinan. Nah, ketika ada 2 kepemimpinan, maka pasti instruksi tidak berasal dari 1 orang. Ketika ada 2 kepemimpinan, maka tidak ada kesatuan tindakan. Maka itu membahayakan kondisi partai. Partai itu termasuk salah satu contoh organisasi. Ya, lalu apalagi ada subordination of individual interest to general interest. Kepentingan perusahaan lebih tinggi dari kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi lebih penting daripada kepentingan pribadi. Lalu remuneration of personal atau adil antara kepuasan pegawai dan personal. Ada bonus, ada fasilitas untuk karyawan jika nanti karyawan bekerja di atas target yang sudah ditentukan.
Lalu sentralisasi pada organisasi kecil dan desentralisasi pada organisasi besar. Artinya, kalau organisasinya kecil, jangan banyak-banyak kepemimpinannya gitu ya. Jadi kepemimpinan cukup 1 orang. Tapi kalau organisasinya besar, misalnya PT Pusri ya, PT Pusri terpaksa menerapkan desentralisasi. Jadi kenapa desentralisasi? Ada departemen yang mengurus bagian produksi, departemen produksi. Ada departemen yang khusus mengelola keuangan, namanya departemen keuangan. Ada departemen yang khusus mengelola kepegawaian, namanya departemen sumber daya manusia. Jadi ada desentralisasi untuk organisasi besar. Tapi kalau organisasi kecil, ya, kalau organisasi kecil kan orangnya sedikit, kemudian mungkin manajemen yang dikelola juga sedikit, maka tidak perlu menggunakan desentralisasi, ya. Dan yang terakhir adalah rantai skalar, artinya mempermudah komunikasi antara pegawai setingkat dan menciptakan ketertiban. Dan yang ke-10 adalah order atau kesesuaian antara tempat dengan pegawai. Ada istilah the right man on the right place. Jadi perintah itu diberikan sesuai dengan kemampuan pegawai. Equity atau keadilan dan rasa harmonis. Lalu penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan inisiatif, menimbulkan inisiatif pegawai. Jadi, nah ini soal inisiatif ya. Soal inisiatif ini penting gitu ya. Saya melihat anak-anak sekarang gitu ya, inisiatifnya tuh agak menurun. Jadi kemampuan untuk inisiatif itu keinginan untuk memulai sesuatu gitu ya. Jadi lebih cenderung kalau anak-anak milenial itu menerima perintah daripada menimbulkan inisiatif untuk memajukan organisasi. Nah, ini penting untuk menumbuhkan inisiatif ya. Jadi jangan menunggu perintah. Mana yang mau dikerjakan gitu ya. Kemudian keharmonisan dalam perusahaan. Ya. Lalu evolusi ilmu manajemen. Ya, mulai dari aliran yang pertama adalah aliran klasik, pendekatannya adalah efisiensi, struktural organisasi, dan prinsip manajemennya universal. Aliran manajemennya, manajemen ilmiah, artinya lebih banyak menggunakan teori dalam mengelola manajemen, manajemen birokrasi, kemudian manajemen administrasi. Ya, jadi yang pertama adalah klasik. Biasanya lebih banyak menggunakan teori. Lalu aliran perilaku. Nah, ini aliran perilaku ini udah mulai masuk ke manajemen tidak hanya sebagai ilmu, tetapi sebagai seni. Karena dia menganggap bahwa bagaimana kita mengelola orang itu adalah bagian dari seni. Jadi bagaimana ya pekerja manajer mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajer mempengaruhi orang lain itu sebetulnya adalah seni, ya. Jadi sudah masuk teorinya, ada teori X, ada teori Y, ada teori Z, gabungan antara X dan Y. Ada yang pernah dengar tentang teori X dan teori Y dan teori Z? Silakan. Siapa ya? Dimas Listanto. Dimas pernah dengar teori X? Ini SMA udah dipelajari nih. Silakan Dimas. Apa tuh teori X, teori Z, dan teori Y dalam kepemimpinan, dalam manajemen mengelola sesuatu. Kurang paham. Oke. Elika Fitriani bisa bantu Elika? Teori X, teori Y. Gimana? Silakan. Alika. Oke, belum. Alika. Siva Ramadini. Siva, silakan Siva. Untuk teori X, Y, Z, Siva belum pernah dengar, Bu. Belum pernah dengar. Dia berkaitan dengan perilaku pegawai. Oke, silakan ada lagi yang bisa bantu teori X, Y, Z? Coba dulu nih cari. Muhammad Riko, silakan Muhammad Riko. Gimana, Bu? Teori X, Y, Z pernah dengar dalam mengelola karyawan? Belum pernah, Bu. Belum. Oke, jadi kalau yang pertama saya ulangi ya. Kalau yang ini kita mengelolanya pakai
manajemen sebagai teori. Jadi dia ilmiah, kemudian menggunakan POAC dan sebagainya. Tetapi ketika masuk ke aliran yang kedua, aliran perilaku, kita sudah masuk manajemen sebagai ilmu. Nah, pekerja di dalam sebuah organisasi dibagi menjadi 3. Ya, berdasarkan teori X, teori Y, dan teori Z. Teori X itu mengatakan bahwa pekerja itu cenderung malas. Nah, kalau yang pertama ini pekerja itu cenderung malas, tidak punya inisiatif, kalau nggak diawasi nggak bekerja, itu teori X. Ya. Lalu ada lagi teori Y. Teori X itu adalah kebalikan dari teori Y. Teori Y itu mengatakan bahwa pekerja itu rajin loh, pekerja itu loyal loh, pekerja itu full of inisiatif loh sebetulnya gitu ya. Jadi kebalikan dari X, Y itu mengatakan bahwa pekerja itu loyal gitu. Jadi untuk mencapai terkait dengan perilaku pekerja. Lalu ada lagi teori Z. Teori Z itu adalah gabungan dari teori X dan Y. Artinya apa? Teori Z ini mengadopsi gitu ya kepemimpinan atau pengelolaan bisnis organisasi di Jepang. Jadi mereka mengatakan bahwa karyawan itu mereka mengharapkan karyawan itu loyal, kemudian punya kesetiaan tinggi, kemudian produktivitasnya tinggi gitu ya. Itu teori X dan Y. Jadi ada 3 jenis teori perilaku, teori X, teori Y, dan teori Z. Teori X dia malas, nggak punya inisiatif, teori Y justru rajin, punya inisiatif. Teori X itu adalah gabungan. Jadi bagaimana perusahaan mengharapkan karyawan itu memiliki kesetiaan yang tinggi, loyalitas yang tinggi, kemudian inisiatif kerja yang baik gitu ya. Jadi dia penyempurnaan. Jadi teori Z itu sebetulnya adalah penyempurnaan dari teori Y. Dengan cara menggabung antara teori X dan Y. Ya. Yang ketiga ada aliran ilmu manajemen. Jadi pendekatannya adalah decision theory, teori pengambilan keputusan, statistika untuk pemecahan masalah, dan penggunaan model matematis untuk proses organisasi. Aliran manajemennya menggunakan manajemen ilmiah, lalu manajemen operasi, dan manajemen sistem informasi. Jadi kalau yang pertama murni teori, yang kedua kita bicara mengenai aliran perilaku, jadi sudah masuk manajemen sebagai ilmu, dan yang ketiga kita masuk aliran ilmu manajemen, di mana manajemen itu tidak hanya cukup dengan menggunakan teori dasar, bahkan menggunakan perhitungan-perhitungan matematis. Ya. Lalu yang keempat adalah aliran yang mengintegrasikan beberapa aliran. Yang pertama adalah pendekatan sistem, di mana organisasi sebagai kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Ada juga pendekatan kontingensi, yaitu suatu metode yang pemecahan masalah manajemennya tergantung pada situasi yang dihadapi, dan ada gerakan hubungan antar manusia baru, yaitu pendekatan yang menyeluruh dari teori manajemen yang bersifat mengkombinasi pandangan positif dan sifat dasar manusia dengan studi ilmiah tentang organisasi dalam menentukan seberapa efektif manajemen bertindak. Oke, jadi ini adalah materi kuliah kita hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari apa itu manajemen. Jadi manajemen, Ibu ulangi, berasal dari kata to manage atau manajemen. Kemudian manajemen itu sebagai ilmu dan seni. Dari sisi definisi ada 4 kata kunci. Apa tadi 4 kata kuncinya? Masih ingat, Kak? Wendy, Julius, silakan Wendy. 4 kata kuncinya tadi, ada yang bisa bantu? Apa Wendy? Karya, metode, sama apa tadi satu lagi? Oke. Safira, bisa bantu Safira, silakan. Pengelolaan. Oke. Tujuan, apalagi? Dan menggerakkan orang untuk bekerja. Pengelolaan, apalagi? Tujuan, pengelolaan, hasil, tujuan, dan menggerakkan orang.
Ya, itu ininya. Kemudian fungsi manajemen ada yang pertama kali dimukakan oleh siapa tadi? POAC. Apa kepanjangan POAC? Oleh Terry. Erik Ignatius Tarigan, silahkan. POAC kepanjangannya apa tadi? POAC. Planning, organisasi, organizing, updating, dan controlling. Controlling, ya. Jadi itu adalah, kemudian ada berbagai teori yang berkembang. Ada manajemen yang paling rendah tadi apa ya? Mulai dari yang paling rendah. Oke. Muhammad Robi bisa jawab, manajemen mulai dari yang paling rendah? Izin manajemen yang paling rendah itu ada yang di ini ya, Bu? Apa tadi? Mulai dari apa tadi? Manajemen Petri. Terus manajemen yang Petri itu yang kekeluargaan, terus... Oh, bukan. Itu mbak ininya. Yang ini tingkatan-tingkatan manajemen. Belum tahu, Bu. Mulai dari worker, ada yang bisa bantu silakan. Mulai dari worker. Ya, Bu. Silakan, siapa namanya? Citra, Bu. Citra ya? Iya. Oke, silakan Citra. Yang paling terendah itu dari workers, terus lower management, terus middle management, terus top management. Oke, ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Muhammad Abror. Oke, ya, Bu. silakan. Nama saya Muhammad Abror dari BDA 2020. Nah, silakan. tadi kan Ibu sempat membahas juga bahwa kemampuan dalam mempengaruhi orang itu merupakan seni bagi seorang pemimpin. Oke. Tapi terkadang walaupun begitu kesulitan juga, Bu, untuk mengkoordinasikan atau mempengaruhi orang. Nah, lalu bagaimana, Bu, cara atau metode yang tepat untuk pemimpin itu bisa mengkoordinasikan agar sesuai arahan gitu, Bu? Oke. Kita bicara manajemen sebagai ilmu. Kalau secara teori sudah jelas teorinya ya, bahwa ada pembagian kerja, ada nyusun planning, kemudian kita bagi kerja, organizing, kemudian executing, kita melaksanakan, dan controlling. Nah, sekarang bagaimana sih supaya teman-temannya itu di organisasi mau bekerja sesuai dengan POAC? Yang bagian cari dana, ikut mau cari dana, gitu ya kira-kira pertanyaannya ya, Muhammad Abror ya? Iya, Bu, benar, Bu. Itulah gunanya seni. Nah, sekarang seni yang seperti apa? Mengelola organisasi itu membutuhkan pengalaman. Ya. Jadi, karena itu Ibu sampaikan, kalau kita ingin bisa mengelola organisasi dengan baik, maka kita harus bisa mengelola diri sendiri dulu dengan baik. Bisa ikutin? Itu yang pertama. Yang kedua, mengelola manusia itu nggak bisa dengan menggunakan azas, misalnya perintah, delegasi langsung memerintah, itu orang biasanya nggak mau. Apalagi bentuk organisasi yang sifatnya sukarela. Kalau kita bekerja, institusi atau perusahaan bisa kita memberikan authority atau instruksi dalam bentuk perintah gitu. Tapi kalau organisasi yang sifatnya sukarela, maka instruksi itu tidak bisa diberikan dalam bentuk perintah. Ya, instruksi itu biasanya diberikan dalam bentuk himbauan. Minta tolong dong gitu ya. Ayo dong bantu saya gitu ya. Bisa ikutin sampai sini. Nah, orang mau bantu atau tidak itu juga tergantung pada minat. Ada orang yang memang suka gitu ikut organisasi, ada yang kan ada manusia itu ada dua. Ada ekstrovert, ada introvert. Orang-orang ekstrovert itu suka kalau dimintain bantuan gitu. Jadi kita harus kenali dulu. Jadi setelah kita mengelola diri kita sendiri, kita mengenali kegiatan yang mau dilakukan, yang ketiga, kita harus tahu nih orang ini karakternya kayak apa. Ya, kita nggak bisa biasanya mengharapkan banyak membantuan dari orang-orang yang introvert gitu, yang orangnya tertutup gitu, sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bisa ikut sampai sini, Muhammad Abror? Bisa, Bu, bisa. Iya, jadi tapi yang paling penting dari step pertama, step kedua, step ketiga tadi adalah pengalaman. Karena itu saya sampaikan bahwa ikut organisasi, jangan sampai nanti tidak ikut organisasi. Kenapa? Karena ikut organisasi itu penting untuk mengelola kemampuan manajemen kita. Ya,
Karena kalau kita tidak pernah ikut organisasi, kita tidak tahu bagaimana mengelola sesuatu. Bukan tidak tahu bagaimana mengelola sesuatu, bahkan kita tidak tahu bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan orang lain. Gitu. Sehingga kadang-kadang kadang-kadang kita suka kesal gitu ketika ada yang itu cara bicaranya tuh nggak enak banget gitu, sehingga teman-temannya tuh males bantu, misalnya gitu. Itu hal-hal kecil gitu, yang sebetulnya bisa diasah lewat organisasi. Atau dalam tanda kutip sebetulnya ketika kita bicara manajemen sebagai perilaku, manajemen sebagai seni, yang kita asah itu sebetulnya adalah soft skill. Yang kita mainkan itu adalah soft skill kita. Kalau manajemen sebagai, mohon maaf, kalau kita bicara manajemen sebagai ilmu, sebagai seni, yang kita mainkan itu adalah soft skill kita. Tetapi ketika kita menggunakan manajemen sebagai ilmu, yang kita asah itu adalah hard skill kita, teori. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Bu. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua bisa mengikuti materi yang Ibu sampaikan. Salam sehat selalu, jangan lupa terapkan 3M ya, karena kondisi kita juga masih sangat rawan saat ini. Kemudian hindari keluar jika tidak ada kepentingan, juga hindari kerumunan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.